Dan kita siap-siap teman-teman ya. Kita mulai di sini. Kita akan lanjutkan dari meeting kita yang kemarin, di mana previous meeting kita membahas mengenai kalimat nominal sama verbal. Oke, bentuk verbal sama nominal ya. Nominal dalam tenses, verbal dalam tenses. Dan sekarang kita akan lanjutkan kalimat aktif sama pasif. Yang jelas kalimat aktif yang yang masuk dalam tenses pun juga kalimat pasif yang nantinya juga masuk dalam tenses di sini. Nah, sekarang kita mulai dari kalimat aktif dulu. Nah, apa sih kalimat aktif itu? Nah, teman-teman pasti di sini ya sudah sangat memahami banget apa itu kalimat aktif dan formnya. Kenapa demikian? Karena ya pertemuan kemarin dan kemarinnya ya kita semuanya membahas mengenai bentuk dan penggunaan kalimat aktif dan itu dalam kalimat dalam semua tenses. Ini ya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari definisinya, kalimat aktif itu apa sih? Kalimat aktif itu kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. So, kita bisa mengatakan di sini subjeknya dia itu does the action. Subjeknya melakukan aktivitas. Di sini. Nah, contoh apa kemarin? Dia mengunjungi keluarganya. Pamanku memberi saya uang. Jadi subjek paman, subjek apalagi subjek saya mengunjungi itu semuanya subjeknya melakukan aktivitas. Nah, kita ambil contoh di sini ya. Kita menggunakan tenses present perfect. Contoh ya. Dia sudah mandi. Kata Sari sudah pergi ke Bali gitu kan. Sari has done, atau mungkin kita Sari sudah belajar TOEFL preparation. Sari has learned ya. Nah, di sini subjek Sari melakukan aktivitas mempelajari, has learned. Ini disebut dengan kalimat aktif, subjek does the action. Berbeda dengan kalimat pasif yang didefinisikan sebagai kalimat yang subjeknya bukan does the action, tapi dia receive. Subjeknya itu dia menerima pekerjaan atau dia menjadi korban, victim. Disebut subjek gets gitu ya. Nah, gini. Bentar ya teman-teman ya. Nah, dalam contoh seperti ini ya. Contohnya seperti ini. TOEFL prep has been learned by Sari. Nah, TOEFL preparation sudah dipelajari oleh Sari. Nah, di sini yang disebut subjek get the action di sini. Subjek yang awalnya pada kalimat aktif ya. Sari yang pada awalnya pada kalimat aktif ini dia sebagai subjek. Namun ketika dalam kalimat pasif dia sebagai objek. Nah, ini yang disebut dengan subject gets the action. Di subjek Sari yang awalnya pada kalimat aktif sebagai subjek, ketika dalam kalimat pasif dia sebagai objek. Ya kan, TOEFL preparation sudah dipelajari oleh Sari. Nah, ini beda status yang seperti ini yang disebut dengan kalimat pasif ya. Nah, subjeknya dia menerima pekerjaan dan subjeknya ini dia menjadi korban atau menjadi objek ya. Dan bukan hanya itu saja, cara membedakan kalimat aktif sama pasif itu adalah dengan cara dengan cara mengetahui makna kata kerjanya. Ingat, kalimat aktif siapa yang sering mengatakan? Aktif itu selalu kata kerjanya nanti memiliki makna me dan me. Sari sudah mempelajari me. Namun kalau kalimat pasif nanti kata kerjanya bermakna di, ya. Bisa ter atau di sini. TOEFL dipelajari oleh Sari. Nah, di situ teman-teman. Dipelajari. Untuk kalimat aktif, formnya sama persis dengan apa yang kita udah bahas kemarin ya. Sedangkan untuk kalimat pasif, rumusnya sangat sederhana sekali. Cuma gini aja, subjek plus auxiliary
plus verb 3. Sudah selesai. Cuman ini saja. Lantas bagaimana dengan by plus object? By plus object nggak harus ada, nggak harus, ya. Yang paling penting itu adalah subjek aksel 3. Selalu menggunakan verb 3. Selalu pasif itu nanti selalu menggunakan verb 3. Maka ketika kita membahas kalimat pasif dalam tenses, maka yang nanti yang berubah-ubah karena pengaruh karena waktu dan kejadian itu adalah akselerinya. Ya. Jadi ketika kita membahas kalimat pasif dalam tenses, maka yang berubah-ubah nanti itu adalah akselerinya. Kalau verb 3-nya selalu pakai verb 3. Tense apapun pasti pakai verb 3. Cuma nanti yang berubah-ubah adalah akselerinya. Nah, jika Anda ingat form bentuk dari kalimat nominal ya kemarin, maka Anda pasti bakal ingat betul bentuk dari kalimat pasif. Kenapa saya katakan demikian? Rumusnya kalimat nominal apa? Ya sama, subjek plus akseleri. Cuman setelahnya akseleri dia komplement. Nah, sama kan? Cuman beda komplement aja. Nantinya akseleri pada kalimat pasif, ya. Oke. Ya, Kak, kenapa? Hello? Ya, kenapa? Ya, bagaimana? Absen juga ya. Seharusnya sih nggak usah sih ya. Ya karena ini memang di luar itu sih, luar jadwal itu ya, ditetapkan oleh lembaga. Ya usah, apa namanya? Itu aja deh, apa namanya? Itu aja, write down your name aja deh. Isi absen tapi cuma nama saja aja. Nggak usah kelas itu aja, nama aja gitu aja di kolom chat ya. Karena ini ekstra kelas harusnya nggak usah nggak apa-apa. Cuman ya apa namanya Anda silakan isi daftar hadir nama saja nggak usah kelas. Cukup nama aja ya. Pakai nama yang digunakan buat daftar. Kalau bisa itu teman-teman ya ini kalau bisa teman-teman namanya itu sesuai dengan itu ya. Di absensi kalian itu namanya sama seperti yang Anda gunakan di display name-nya ya. Di biar itu ya, biar enak nantinya. Nah, oke. Nah, baik kita lanjutkan ya. Nah, maka di sini nanti sama teman-teman ya. Akseleri yang digunakan pada kalimat pasif sama kalimat nominal itu nanti sama. Sama persis. Ya, nah kita lihat di sini rumusnya. Ya, simple present ya, is, am, are ya. Am, is, are. Ya, di sini perfect ada have, has been, past ada was, were, past perfect had been, future will be, future perfect will have been, sama persis. Kemarin juga sama, nominal juga rumusnya, nominal akseleri yang digunakan juga itu. Sama, ya kan ya? Dan sama juga tidak ada dunia perfect continuous. Dan continuous-nya juga nggak ada, kecuali continuous yang present sama past atau past continuous atau present continuous. Itu pun ya rumusnya sama dengan simple. Cuman ada tambahan being-nya saja. Oke. Sekarang coba kita ambil contoh ya. Nah, kita ambil contoh sama TOEFL preparation sudah dipelajari oleh Sari. Oke, ini kan kalau kita lihat tensesnya ya, pakai has been dan verb 3. Berarti ini kalimat present perfect. Coba kita jadikan menjadi kalimat simple present ya. Maka menjadi TOEFL prep is learned by Sari setiap hari. Everyday. Dipelajari sama Sari setiap hari. Oh, ini akselerinya pakai is. Kalau continuous, ya tinggal tambahkan being aja. TOEFL preparation is being learned
by Sari now. Tinggal diganti aja. Ya. Apalagi sekarang pas ya. TOEFL preparation nah, dipelajari kemarin was learned by Sari yesterday. Ya. TOEFL-nya kurang L. Lagi yang continuous. TOEFL prep was being learned ya by Sari yesterday specific time ya at 7 contohnya past perfect TOEFL prep nah had been learned by Sari kapan by 2012 di sini. Oke. Tuh. Apalagi future akan dipelajari TOEFL prep. Nah, will be by siapa? Dari kapan? Besok atau mungkin next week. Future perfect. Ya, tinggal gini aja. Masukkan aja ya. Akan sudah dipelajari. Will have been. Nah, learn by Sari next month. Tuh. Ketika kita amati dari kesemua contoh ini, apa yang berbeda? Yang berbeda adalah auxiliary-nya. Kurang. Mengenai subjeknya sama semuanya. Ketiganya juga sama. Gitu kan ya? Nah, gitu. Jadi yang beda apa ya? Is being-nya. Kalau bikin kalimat pasif negatif, Kak, sama seperti kalimat aktif, ya tinggal tambahkan not aja. Full preparation isn't learned by Sari. Is not atau isn't learned. Kalimat interrogatif cukup letakkan auxiliary di depan. Is TOEFL preparation learned by Sari? Gitu aja, ya. Simple. Nah, by plus object itu kenapa sih nggak harus ada? Ya, sometimes kita nggak ada objek. Kadang-kadang objeknya nggak diketahui. Contoh gini aja. HP-ku dicuri. Nah, kan kita nggak kadang kita nggak tahu siapa yang nyuri, ya kan ya? HP-ku dicuri. So we can say my phone is stolen. By siapa nggak tahu kita, kan gitu. Sometimes objeknya ini kita nggak diketahui atau kadang objeknya nggak pengen disebutkan. Gitu. Jadi by plus objek itu bukan rumus, bukan harus ada. Yang penting yang rumusnya itu adalah ini subjek auxiliary verb 3 dan ini sama kan dengan kalimat nominal ya. Cuma bedanya kalau kalimat nominal setelahnya auxiliary kan pakai complement, tapi kalau kalimat pasif setelahnya auxiliary dia pakai predicate. Baik, saya rasa cukup ya untuk kalimat pasif. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Sir, bisa scroll ke bawah, Sir. Ada yang mau ditulis, Sir. Oh iya, silakan. Sudah, Sir. Oke. Yang lain mungkin teman-teman ada yang ingin tanyakan? Gini aja, tak simpan apa ya? Saya simpankan aja ya. Oh, ya, baik, Sir. Baik, Sir. Biar itu aja nanti. Buat apa namanya? Buat simpanan teman-teman.
Nanti saya kirimkan ya. Oke, sambil nunggu save. Sudah, karena cuma sedikit saja ini ya. Ya, sudah. Cukup ya? Ada lagi? Yang lain mungkin? Cukup? Yuk, kalau cukup kita geser ya. Kita geser ke halaman sebelah ya. Nah, kita lanjutkan ke soal kita. Nah, soal yang akan kita pelajari di sini. Yang akan kita kerjakan. Oke, let's go. Nah, di sini ya. Does he love his mother? Kalimat apa ini? Kalimat tanya. Kau tahukah ada question mark? Kalimat tanya itu harus ada question mark. Harus. Sifatnya harus. Ya, dan ini ada akselerasi di depan ya. Apakah dia mencintai ibunya? Jawabannya iya. Ia mencintai. Nah, jika demikian kalimat positifnya adalah jawabannya adalah yang B. Yes, he love his mother. Gitu. Selanjutnya di sini number 2 ya. Do you enjoy playing in the park? Do you enjoy playing in the park? Kamu suka main di taman kah? Dijawab dengan kalau tidak berarti no, I don't. Ya, I do not. Ya, ini. No, I don't enjoy playing in the park. Kalimat simple present semua ini ya. Negatif. Nah, kalau ada go di sini ya, berarti ini pas. Iya kan ya? Maka di sini ini ada subjek, di sini kurang verb. Maka verbnya juga harus menggunakan verb pas. Jawabannya adalah yang di. Jadi we love each other 2 years ago. Oke, baik. Kemudian number 4 ya. He read novel last night. Dia baca novel last night. Nah, ini last night berarti di sini pas ya. Dan ini ada sebuah question mark, maka ini disebut dengan kalimat tanya, ya kan ya. Maka di sini kurang auxiliary pas ya. Ini jawabannya adalah yang D, jawabannya adalah yang D. Did he read novel last night? Yes, he read. Atau yes, he did atau no, he did not. Nah, number 5 ini, nah K2K ya. Ma, what were you doing? Apa yang sedang kamu lakukan when I phoned your mother last night? Nah, berarti di sini yang sedang terjadi adalah ini dipotong sama telepon, iPhone di sini. Maka di sini harusnya menggunakan rumusan past continuous. Maka jawabannya adalah yang di I was watching. Aku sedang nonton TV saat kamu nelpon ibu. Jadi nelponnya motong, aku sedang nonton TV. Aktivitas itu ya. Oke, baik. Itu ya, teman-teman ya. Number 6. Ini ada now ya, yang mana bisa mengidentify tenses-nya must be harus berupa continuous. Maka jawabannya adalah yang A. You are learning now. Number 7, bla 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 sleeping. Ada question mark. Verb ing. Saya sering mengatakan verb ing tidak akan bisa digunakan kalau sebelumnya tidak ada auxiliary. Nah, sebelumnya di sini kita maka harus kasih sebuah auxiliary yang cocok dengan subjek you, yakni are pada dunia present continuous. Are you sleeping? Yes. Kenapa enggak do, Kak? Do kan juga bisa dipakai untuk you. Nah, do kan dipakai you dalam simple present. Sedangkan di sini pakai verb ing identik dengan continuous. Maka continuous by you itu menggunakan auxiliary are. Nah, ini sama ya. Number 8, K2K lagi yang berpotongan. When the phone bla bla bla, Matung was sleeping last night. Ketika telepon itu, nah apa di sini ya, berbunyi ya, Matung sedang tidur.
Jadi tidurnya ini sedang berlangsung, dipotong dengan aktivitas telepon berbunyi. Maka di sini sudah benar menggunakan past continuous, dan di sini kita menggunakan simple past. So jawaban yang best itu adalah yang A, yang C di sini ya, rank. Sekarang number 9 ya, bla bla bla. Did you see in the house last night? I saw a shadow. Nah di sini ini review lagi ya. Jawabannya shadow. Shadow ini adalah objek. Nah, kita disuruh membuat pertanyaan yang jawabannya adalah objek dan benda. Menggunakan WH question apa kemarin? Masih ingat? Menggunakan what. Nah, what did you see in the house last night? Apa yang Anda lihat di rumah tersebut semalam? Aku lihat bayangan, ya nggak tahu bayangan orang atau bayangan pohon gitu ya. Jawabannya dari yang E. Dan yang terakhir number 10 ya, none of student bla 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 late yesterday. Subjeknya adalah none. Yang problemnya adalah late. Subjeknya none of student ini ya. Maka di sini untuk membuat kalimat nominal kurang auxiliary. Auxiliary yang digunakan pada subjek yang tunggal itu adalah auxiliary was. Maka jawabannya adalah yang none of student was late yesterday. Oke, sampai sini teman-teman, apakah ada yang bertanya? Oke, silakan. Ada, saya Kenapa jawabannya yang nomor 10 A ya? Bukan were, kan non student. Iya, di sini ya. Karena di sini tunggal, Kak ya. Kenapa tidak menggunakan were ya? Karena di sini studentnya tunggal. Lagi non ini juga tunggal ya. Bentuk noun-nya. Noun itu kan bisa disebut dengan kata benda, dan itu juga apa namanya tunggal juga itu ya. Jadi makanya kita menggunakan was itu kan ya. Sama kayak no student. Tak ada siswa. No student is in. Nah, ini juga sama, tunggal. Itu nantinya. Nanti kita akan bahas mengenai plural sama singular sama plural dalam pembahasan tenses nantinya. Ya. Nanti kita akan potensi dalam pembahasan atau structure yang pertama kalau nggak salah nanti ada ya. Kita bahas itu. Ya, ada lagi mungkin yang ingin tanyakan? Saya mau tanya deh. Ya, silakan Kak. Tadi yang watching itu kenapa ya, Sir? Bukan yang benar. Nah, yang itu nomor 5. Oke. Ya. Kenapa kok di? Kenapa iya, enggak yang lain ya? Iya, bukan sih. Oh, si I have was gitu. Iya, karena kan ini bukan iPhone gitu ya. Di sini. Oke, baik, good question ya. Nah, ini kalau kita lihat rumusnya Kak ya. Ini yang sini menggunakan past continuous ya. Yang ini menggunakan simple past. Nah, ini bisa Anda jadikan sebagai patokan buat teman-teman yang lainnya. Aturan pertama ya, tenses dunia present tidak akan bisa memotong dunia past. Beda zaman ya, kok beda zaman? Beda range waktu, itu yang pertama. Jadi kalau pakai si kan, ini kan jadinya tensesnya menggunakan present perfect, dan present perfect tidak akan bisa memotong dunia past. Ya, memotong ya, kan range waktunya udah beda. Sebagaimana kejadian di present memotong kejadian yang ada di past, kan nggak bisa dipotong ya. Gimana nggak ketemu gitu loh. Jadi buat kata itu kayak dunia kita sama multiverse gitu kan ya. Ini bagaimana bisa memotong, karena bisa. Jadi harus sama-sama dunia pastnya yang pertama itu yang bisa kita jadikan patokan. Makanya nanti kalau kalian ketemu kedua Kak, pasti nanti gandengannya past dengan past, entah simple past dengan past continuous atau past perfect dengan past perfect continuous. Nah, dan selanjutnya ini kenapa K2K-nya menggunakan jawaban yang past continuous? Karena ini berpotongan. Nah, ini K2K berpotongan. Kok tahu Kak di sini? Nah, kita lihat formnya kemarin K2K yang berpotongan ya. Yang berpotongan. Nah, ini. Nah, rumusnya bagaimana K2K yang berpotongan kemarin? Ya, rumusnya adalah menggunakan past continuous plus
simple past. Kan gini rumusnya kemarin. Maka di sini sudah ada simple past dan ini past continuous, ya kan ya? Maka di sini kan ini jawabannya pasti menggunakan past continuous kan gini kan. Apa yang sedang kamu lakukan saat aku nelpon gitu kan ya? Oh, aku sedang nonton TV kemarin gitu kan ya. Last night, kemarin malam. Nah, maka dari situ di sini teman-teman, di sini menggunakan past continuous. Nah, apa nggak menggunakan si gitu kan ya? Karena kalau kita lihat ya, A, B, C, semuanya ini dunia present. Yang pada dasarnya, patokannya itu dunia present tidak akan bisa memotong dunia past. Karena range waktunya sudah berbeda antara present sama past. Seperti itu Kak Sabrina. Oke, makasih, Sir. Sama-sama. Yang lain. Oke, yang lain silakan. Nanti kalau misal ada yang masih bingung mengenai dunia apa ya, dunia past gitu kan, dunia K2K, Anda bisa itu ya, apa namanya, cek itu pembahasan K2K kita di hari kemarin, di Jumat kemarin. Baik, ada lagi? Silakan. Ada Kak, Ya, silakan. nomor 7. Ya, kenapa dengan number 7? Itu cara kita bikin pertanyaan are you sama do you itu gimana ya Kak? Oke, kemarin dalam pembahasan tenses ya, are sama do sama-sama pada subjek you. Pada bisa digunakan pada subjek you. Lantas kenapa pilihan saya jatuh pada jawaban B? Are. Karena sleeping. Sleeping adalah verb ing. Dari kaidah ya, ataupun dari aturan yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman ya. Saya pernah mengatakan di exercise pertama, bahkan di pertemuan kedua itu ya. Verb ing tidak akan bisa digunakan kalau sebelumnya tidak ada to be auxiliary. Selesai ya. Dan are adalah to be auxiliary. Do adalah primary auxiliary. Maka pilihan saya jatuh pada jawaban yang B. Karena apa? Karena verb ing tidak akan bisa digunakan kalau sebelumnya tidak ada to be auxiliary. Tuh. Nah, ini alasan saya yang sederhana ya. Atau mungkin kalau semisal ada alasan lain yang lebih ribet ya, yakni ini tenses present continuous. Ya. Rumusnya present continuous apa? Subject plus to be auxiliary is MR. Ya. Sini ya. Kemudian plus verb ing. Sedangkan do itu pada simple present, subject plus do atau does, verbnya verb 1. Nah, ini kalau kita lihat rumus kan udah beda. Tapi kalau biar lebih sederhana, enak kayak nggak membahas rumus ya. Gini aja, verb ing nggak bisa dipakai kalau sebelumnya nggak ada auxiliary. Gitu. Selesai? Ada lagi? Bagaimana? Kalau misalkan pertanyaannya bukan kata kerja Kak, kayak gimana? Pertanyaannya bukan kata kerja. Kayak misalkan are you okay gitu. Ya, nominal Kak jadinya ya. Are you okay? Karena awal kalimatnya kan gini. You are okay. Ini kalimat nominal, subject, auxiliary, complement. Oke-nya complement. Oh, bisa tahu ini kalimat nominal. Ya, karena di sini ya verb are-nya nggak ada mana aktivitasnya. Kamu baik-baik kan gitu kan ya. Kalau bikin kalimat tanya tinggal auxiliary taruh di depan. Are you okay? Apakah bisa menggunakan do? Jelas nggak bisa. Kenapa? Karena kalimat nominal rumusnya apa? Subject plus to be auxiliary ya, atau auxiliary ya, plus complement. Sedangkan do adalah primary auxiliary. Jelas nggak bisa? Gitu kan. Bagaimana? Lagi? Sudah paham? Gimana? Ya, kalau misi daftar hadir nama aja apa? Karena ini cuma extra kelas ya. Jadi you don't need to put your class, just extra class ya. Oke. Sudah? Ada lagi pertanyaan? Sudah paham tadi yang tanya? Oke.
Sudah selesai tadi. Bagaimana? Cukup ya? Kita lanjutkan ke next di sini ya. Kalau sudah, kita ke translate into English. Ya. Nah, di sini ada soal ya. Apakah yang sedang Tony baca ketika aku sedang minum kopi di rumahnya kemarin malam? Ini pas ya. Ini K2K juga ini. Kemarin nih, musuh kemarin ya. Oke, baik di sini ya. Sedang ini membaca ya, sama sedang minum kopi. Menurut kalian ya, ini membaca sama minum kopinya kejadian yang bersamaan atau kejadian yang berpotongan? Silakan. Menurut kalian bagaimana? Oh, bersamaan, Sir. Bersamaan, Sir. Bersamaan. Kalau bersamaan berarti K2K yang bersamaan ya, dan ini in the past ya, K2K in the past yang bersamaan. Kalau bersamaan, maka nanti rumusnya menggunakan past continuous dan past continuous seperti yang kemarin kita pelajari. Oke, sekarang ini bukan apakah yang, conditional question ini ya. Apa ya? Apa yang sedang Tony baca gitu ya. Maka ini menanyakan objek ya. Kita pakai what ya. What was. Nah, Tony reading. Ya, apa yang sedang Tony baca? Bisa terus di bawah aja deh. What was Tony reading? Nah, when I was drinking coffee. Coffee in his house last night. In his house yesterday night ya, kemarin malam. Nah, selesai. What was Tony reading when I was drinking coffee in his house yesterday night? Kalimat tanya, apa yang sedang Tony baca saat saya sedang minum kopi? Gitu. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nomor 2, Bobby telah menulis buku itu selama 1 tahun. Ini kalau selama 1 tahun ya berarti long time activity. Nah, iya kan, 1 tahun ya, long time activity. Artinya both menggunakan present perfect atau present perfect continuous ini sama saja ya. Nah, so we have to say, saya pakai present perfect aja ya. Bobby has written that book. For year. Nah, ini kan kemarin gitu ya keterangannya ya, dalam buku itu bahwasanya kalau semisal verb-nya itu berkarakter long term activity, maka antara present perfect dengan present perfect itu sama ya. Ya, baik, kita coba lanjutkan ke number Swedish. Vina tinggal di rumah itu sejak 2 tahun yang lalu. Nah, di sini ya, Mbak ya, Vina tinggal. Nah, ini sejak 2 tahun yang lalu. Ini juga long time activity. So, both baik menggunakan present perfect ataupun menggunakan present perfect continuous juga sama. Cuma di sini teman-teman, ini ada satu ciri khas dari present perfect ya. Meskipun dua menggunakan present perfect continuous itu juga bisa. Ada kata sejak. Sejak di sini artikan pakai since. Nah, since ini nanti bisa menjadi salah satu karakter atau ciri dari present perfect. Bisa. Maka meskipun nanti present perfect tense juga oke, kalau saya lebih cenderung dengan menggunakan present perfect. So we have to say Vina ya tinggal ya, has lived in
that house. Ya. Since sejak 2 years ago, since 2 years ago gitu ya. Sejak 2 tahun ya. Nah, selanjutnya number 4 di sini ya. Andi dan Rani wait teman-teman ya. Oke. Sebentar teman-teman ya. Oke, teman-teman. Oke, sorry for making you wait. I'm back, everybody. Nah, saya udah kembali. Oh ya, ada yang bertanya ya? Silakan. Oke, bagaimana? Tanya, Sir. Yang yang nomor 1 itu kenapa in his house ya, bukan at? Bukannya kalau itu house itu spesifik ya, Sir? Atau gimana, Sir? House itu kenapa his house ya? Karena di rumahnya kan ini ya. Enggak, maksudnya pakai preposisinya in, bukan at, Sir. Oh, preposisinya ya. Saya kira his Ya. house-nya ya. Kenapa pakai in ya? Kenapa nggak pakai at ya? Jadi Iya, sebenarnya itu sih Kak, memang penggunaan in on itu nantinya bisa itu sih ya, bisa sesuai dengan aturannya tadi ya, bahwasanya kalau itu kan memang masuknya pada spesifik, kalau in nanti untuk yang lebih general ataupun mungkin kalau masuk misal objeknya berupa tempatnya ini nanti harusnya kalau in ya itu harusnya unspecific ataupun undetermined atau undetermined ya, nggak jelas gitu. Nah, kenapa di sini kalau saya cenderung menggunakan in ya, karena memang di sini rumahnya juga di sini kalau perspektif saya ini masih belum clear itu saya. Makanya saya menggunakan in di sini instead of at, meskipun nantinya kalau menggunakan at pun juga sah kalau misalnya nanti perspektifnya adalah Tony gitu ya. Jadi ini sih clear sih menurut saya ya. Kenapa baik menggunakan in atau at ini sama saja. Jadi karena apa? Karena kalau menurut saya di sini masih
Kaget saya. Jadi tadi ya, apa namanya, di sini masih belum jelas ya, karena rumahnya di mana ya, nggak tahu gitu kan ya, dan tidak jelas, unclear, makanya saya di sini menggunakan in. Whereas ya, padahal kalau misal nanti yang mengatakan itu Tony gitu kan ya, kalau misal yang mengatakan itu Tony, maka clear bahwasanya ini di rumahnya, makanya di sini bisa menggunakan at, gitu Kak ya. Bagaimana Kak? Gitu. Cuma nanti coba saya carikan apa namanya, ada reason ya, kenapa di sini kok apa namanya pakai in atau tidak menggunakan Ya, at di atas clear, kalimat sir, lain. clear. Nanti saya carikan another solution atau reason. Kalau di sini untuk awal di sini memang apa namanya, ya ini memang itu sih ya, apa namanya, kalau ini masih unspecific ya, masih belum jelas, masih belum clear rumahnya itu lokasinya di mana. Padahal kalau at itu kan harus spesifik, bahkan makanya kemarin itu kan kalau at itu masuknya pada alamat. Nah, alamat itu sangat jelas. Nah, itu kan spesifik. So that's why alamat itu menggunakan. Oke, baik. Ya, silakan Kak Diana. Kenapa? Itu house-nya kalau diganti home boleh nggak? Oh, bebas itu Kak. House home itu sama aja, itu hanya penggunaan kata aja sih. House itu refers ke itu ya, ke bangunannya gitu kan ya. Home itu nanti refers kepada kondisi rumahnya, gitu kan ya. Jadi sama saja, nggak ada bedanya. Cuma nanti terletak hanya di perbedaan mana saja. Kalau house nanti itu refers ke bangunan ya, ke bangunannya ya, bangunan ruangannya itu ya. Tapi kalau home itu nanti lebih ke suasana rumahnya, gitu. Sama aja, nggak apa-apa. Ya, itu Terima Kak. kasih, Sir. Sama-sama. Oke, ada lagi? Ya. Oh ya, silakan Kak Raffi. Masih belum terlalu paham, Sir, bedain pakai has sama was gitu. Yang nomor Has nomor berapa? 2 sama 3. Nomor 3. Has sama was, gitu ya. Nah, Nah, gini. Kan kalau gini ya, kemarin masih ingat ya. Was itu digunakan pada tenses apa? Yo, kemarin. Was kalau kalimat verbal masuknya pada tenses continuous. apa? Past continuous. Ya. Ini past continuous. Ini present perfect. Iya kan? Nah, dari namanya udah beda nih. Past continuous berarti sedang berlangsung di masa lampau, present perfect sudah selesai di masa sekarang. Jadi kalau kita lihat grafik, ya, tabel kayak gini. Past perfect sudah selesai di waktu sekarang. Nah, ini kan present. Nah, present ini future, ini past. Maka ketika saya ngomong, aku udah belajar, berarti sudah belajarnya barusan. Berarti di sini selesainya di waktu present. Meskipun start aktivitasnya nanti bisa di waktu pas startnya loh ya. Nanti bisa di waktu pas, pokoknya selesai di waktu present. Aku udah makan, makannya kan udah dari tadi ya. Selesainya barusan aja udah makan kok. Nah, ketika saya ngomong aku udah makan berarti aktivitasnya udah selesai. Udahnya di waktu present. Tapi kalau continuous nanti dia sedang berlangsung di masa lampau. Contohnya gini, bisa gini juga. Pokoknya sedang berlangsung. Contoh saya mengatakan aku sedang makan kemarin jam 7. Nah, gitu kan. Jadi kemarin jam 7 saya sedang makan. Nah, itu kalau ingin menunjukkan makna sedang berlangsung di waktu lampau, ya gunakan was atau were. Kalau sudah selesai barusan saja, gunakan perfect, menggunakan has atau have. Gitu. Maka kalau saya bilang gini, coba Anda bahasa Inggris kan, Anda translate. Aku udah kerja kok, aku udah masuk sekolah. Maka pakai present perfect. So you have to say I have studied, I have gone to school. Tapi kalau saya bilang aku kemarin aku kemarin jam 7 itu sedang masak. Nah, maka menggunakan past continuous karena kemarin sedang berlangsung. I was studying, I was cooking yesterday at 9 atau at 7. Aku kemarin jam 9 itu sedang masak. Nah, gitu Kak. Mana? Jadi difahami? Oke. Oke, bagaimana? Berarti yang nomor 3 itu pakai has-nya karena ini ya, Kak. Karena long time duration gitu. Ya.
Ya ini pakai has-nya karena memang di sini dia present perfect sih ya. Ini memang apa namanya itu. Kalau kita lihat kata kerjanya di sini tinggal di rumah itu, ini nggak pas sama sekali. Bukan nggak cocok ya. Tapi bukan waktu lampau sama sekali. Kenapa? Karena ini memang ya sejak 2 tahun yang lalu. Ketika saya bilang gini, aku sudah belajar. Kayak kita gini ya kita bilang ya. Kita sedang belajar TOEFL. Kita belajar TOEFL sejak seminggu yang lalu. Sekarang belajar nggak? Nah, belajar kan? Nah, kita belajar TOEFL sejak 2 tahun yang lalu. Jadi start belajar ini memang waktu lampau. 2 seminggu yang lalu. Sekarang pun masih belajar dan masih terjadi. Ya kan ya? Nah, ketika long term activity tersebut, kita bisa menggunakan 2 opsi. Kita bisa menggunakan present perfect atau present perfect continuous. Dalam kasus ini, saya menggunakan present perfect. Meskipun Anda menggunakan present perfect continuous pun juga benar. Karena dua-duanya sama ketika dalam long term activity. Seperti itu. Jadi pahami? Berarti cara bedainnya kalau masih dikerjain sampai sekarang pakai has, kalau udah yang lalu pakai was gitu ya. Ya, bisa was, bisa simple past. Pokoknya yang pas itu ya, pokoknya dunia pas ya lewat sudah. Pokoknya. Kalau sampai sekarang masih terjadi aktivitasnya di waktu sekarang ya dunia present. Katakannya kan gitu kemarin. Present ya pokoknya sekarang ke atas gitu kan ya. Sekarang ini lingkupnya ya lingkup sekarang ini. Kalau pas lewat, makanya pas continuous ya sedang berlangsung lewat, pas perfect sudah lewat gitu kan ya. Pas perfect continuous berdurasi waktu lewat itu semuanya. Patokannya kan gitu kemarin. Itu Kak ya. Oke. Ada pertanyaan atau mungkin sudah paham tadi? Sudah clear? Udah kan? Sir, mau tanya deh. Oke, silakan. Kalau yang nomor 2 itu berarti masih Masih. berlangsung gitu ya? Iya. Oke. Sama. Cuman ini yang ada pertanyaan lagi Kak Dianya ya. Ini yang belum saya temukan nantinya. Saya temukan answer-nya, reason-nya ya. Kan kalau menggunakan verb yang berkata long term activity ya, yang bertemu dengan verb yang berkata long term activity itu nanti antara present perfect dengan present perfect activity itu kan sama-sama masih berlangsung. Bagaimana kalau misalnya saya ingin menggunakan verb yang berkata long term activity tapi sudah selesai, sempurna, nggak sedang berlangsung. Contoh, aku udah kerja selama 2 tahun dan sekarang udah nggak kerja. Nah, itu yang belum saya temukan. Harusnya pakai apa ya? Tapi dalam beberapa sumber yang belum kuat sih ya. Yang belum kuat ya ini sumbernya. Itu dikatakan itu kita bisa menggunakan present perfect nantinya. Padahal present perfect dikatakan ketika bertemu dengan verb yang berkarakter long term activity dia masih berlangsung. Iya enggak? Kalau semisal udah enggak. Nah, itu nanti kita nggak bisa menggunakan present perfect. Nah, ada juga keterangan yang saya temukan kita bisa menggunakan past perfect. Kalau sudah dilakukan selama katakan 2 tahun dan sekarang sudah melakukan lagi, maka kita bisa menggunakan past perfect. Bisa menggunakan past perfect. Cuma nanti saya akan kaji lagi karena itu yang mengatakan masih teman gitu kan ya. Kita diskusikan gitu kan. Gimana kalau seperti itu gitu kan, keadaannya gitu. Nah, bisa kita menggunakan past perfect karena past perfect itu menyatakan kejadian yang sudah dilakukan tapi udah lampau, sekarang nggak lagi. Oh iya sih ya. Tapi nantinya coba saya carikan referensinya. Kalau saya belum menemukan referensinya, saya belum tenang gitu kan ya. Kalau tidak linguistis yang bilang itu nggak tenang dia ahli bahasa. Karena kita cuma pembelajar ya. Kalau belum orang yang sana yang bilang ya kita masih belum clear gitu ya. Oke, baik, sudah jelas ya. Jelas, Sir. Oke, kita coba lanjutkan dulu ya ini ya Kak ya. Kita coba lanjutkan sampai number 10 ini ya. We got 15 numbers ya. Oke, Andi dan Rani selalu pergi ke Surabaya gitu kan ya, setiap hari Minggu. Nah, ya. Ini jelas ya, kalau setiap hari Minggu berarti dia sebuah rutinitas. Jika rutinitas kita menggunakan simple present. So we have to say Andi and Rani selalu always pergi go to Surabaya every Sunday, setiap hari Minggu.
Buku itu sudah dipelajari oleh Nana. Nah, ini sudah berarti perfect. Kemudian nggak ada keterangan pasnya ya, nggak ada keterangan pas di sini, maka saya pastikan dia adalah present perfect. Di berarti pasif, berarti present perfect pasif ya, yang barusan kita pelajari. Buku itu berarti that book. Menggunakan has ya karena tunggal, kemudian pakainya been di sini baru verb tiganya studied by Nana. Wait a minute ya. Oke, teman-teman ya, ganggu aja. Tuh. Masa dibilangin, ngapain bro weekend-weekend? Nah, ya, kita belajar, weekend-weekend belajar, istirahat. Gitu kan. Ya, gak apa ya. Kita harus apa ya efektif ya kalau saya. Kita harus efektif. Jadi waktunya itu jangan sampai, ya boleh istirahat. Ya. Istirahat juga efektivitas. Cuman ya kita istirahat kan kita juga udah istirahat malam gitu kan ya. Nggak apa-apa. Oke, baik kita lanjutkan ke number 6 ya. Jasmine sudah membersihkan rumah sebelum teman-temannya datang. Ini K2K. Harusnya di sini ada tambahan waktu. Jadi yang bikin soal kurang ini ya. Banyak kurang banyak ya. Setelah kayak kita kasih keterangan minggu lalu. Jadi biar jelas K2K gitu ya. Minggu lalu. So we have to say Jasmine ya sudah membersihkan. Jasmine had clean. Rumah. Had clean rumahnya gitu aja ya. House. Sebelum, before, simple past ini ya. Oh ini bisa itu sih, bisa dua-duanya ini ya teman-teman. Ini kan kita nggak juga K2K yang berurutan ini kan ya. Bisa menggunakan past perfect, juga bisa menggunakan past perfect, bisa menggunakan simple past juga. Ya, boleh. Had clean atau clean langsung. Oke, simple past boleh. Ya. Her house rumahnya sebelum teman-temannya datang. Sama aja ya. Her friends teman-temannya banyak ini ya, teman-temannya soalnya. Came last week. Nah, seperti ini. Nomor 7 ya. Tom sudah bekerja, ini jelas banget ya. Sudah bekerja selama 3 tahun. Nah, ini long time activity. Ya, maka antara kedua tense ini nggak ada bedanya. Saya pakai present perfect continuous ya. Biar dipakai. Tom has been working in my father's company, corporation juga nggak apa-apa,
for 3 years. Oke, kita sampai number 7 dulu deh. Ya, teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sebelum saya lanjutkan ke number 8, 9. Oke, silakan. Ya. Terus tolong diulangi yang K2K nomor 1 sama nomor 6 tadi. Itu mereka kalau yang satu itu berurutan ya? Satu berfoto itu bersamaan. Samaan. Berarti dia pakai apa sama apa tadi? Maaf, Sir. Ini pakai past cons ya, past continuous plus past continuous ya. Karena bersamaan kemarin rumusnya kan gitu. Ya. Terus yang nomor 6 tadi Yang 6 ini pakai itu, ini head clean, past perfect atau pakai clean langsung simple past ya. Kemudian simple past. Jadi ini yang ini bersamaan. Nah, yang ini berurutan. Dari meaningnya udah kelihatan ini Kak. Jadi di sini kita lihat ya. Tony sedang membaca, ya ini baca ketika aku sedang minum kopi. Sedang membaca, sedang minum kopi. Berarti dua-duanya sama-sama sedang. Berarti bersamaan di waktu kemarin malam. Berarti bersamaan di waktu lampau. Dan rumusnya pas continuous. Nah, yang nomor 6, kok bisa tahu ini berurutan? Nah, Jasmine sudah membersihkan rumahnya, sudah membersihkan rumah sebelum teman-temannya datang. Jadi di sini membersihkan rumah dulu, baru teman-temannya datang. Gitu kan? Jadi ini berurutan. Sudah. Nah, maka berurutan ini nantinya rumusnya menggunakan past perfect plus simple past. Atau bisa menggunakan simple past plus simple past. Kan gitu rumusnya. Kemarin. Itu kan. Oke, terima kasih. Oke, ini ada question ini. Perbedaan penggunaan has plus verb 3 dan has been plus verb 3, Sir. Masih bingung. Oke. Has atau have plus verb 3. Nantinya pada kalimat aktif. Dan has atau have. Ini saya kasih head juga. Sama semuanya. Satu saudara ini mereka ya. Plus verb plus been plus verb 3 pada kalimat pasif. Nah, ini mungkin Kakak itu, Kak Bagas itu ya, apa namanya? Agak kelewat sedikit tadi ya. Di awal banget kita belajar kalimat pasif tadi. Agak sedikit telat maksudnya. Nah, di sini nanti aktif sama pasif. Aktif itu apa? Aktif kalimatnya subjeknya doing the action. Sambil contoh. Saya ya. I atau mungkin jangan saya ya. Yuki sama saja sih, saya juga Yuki ya. Yuki has studied atau sudah mengunjungi his mom, ibunya. Has verb 3, kalimat aktif. Artinya Yuki melakukan aktivitas visit. Jadi kalimat aktif itu apa? Kalimat yang subjeknya does the action. Artinya subjek Yuki melakukan aktivitas mengunjungi. Benar nggak? Sedangkan kalau kalimat pasif ini kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan, subjeknya jadi objek. Maka dalam contoh di sini, ya, nah, yang Yuki di sini awalnya di subjek, kalau dalam kalimat pasif itu di objek, maka menjadi his mom, ya, has been visited by Yuki. Nah, ibunya sudah dikunjungi oleh Yuki. Yuki yang awalnya sebagai subjek di sini pada kalimat pasif dia sebagai objek. Dan perbedaan meaning yang sangat jelas itu pada kata kerjanya. Kalau has visited artinya sudah mengunjungi. Kalau has been visited sudah dikunjungi. Bagaimana Kak Bagas? Bisa dipahami?
Oke. Nah, ini coba udah saya simpenkan sih ya catatannya tadi ya. Nanti saya kirimkan deh mengenai pasif-pasif gitu ya. Has been, had been gitu ya. Udah saya simpenkan, nanti bisa saya kirimkan nanti. Nah, oke. Makanya di sini kan buku itu sudah dipelajari oleh Nana. Kenapa menggunakan has been studied? Has been kemudian verb 3. Ya karena meaningnya adalah pasif. Kok tahu Kak? Dipelajari. Saya sering mengatakan kalau pasif itu verbnya pasti bermakna pasif. Dipelajari, dikunjungi, dimakan, diberi, dipinjami, dikasihi, disayangi, dicium, akan di semuanya. Kalau aktif ya mencium, memberi, mengunjungi, memakan, akan gitu semua. Oke, baik. Sir, penggunaan had, have, has itu spesifikasinya untuk apa sih ya? Apa atau siapa ya, Sir? Oh, ini have, has, had. Ini seharusnya sudah clear dalam pembahasan form of tenses, Kak. Di 2 pertemuan sebelumnya, ya. Nah, harusnya ini ya. Tapi nggak apa, bisa jawab di sini ya. Had, has, atau have, ya, pada present perfect. Nah, ini coba dicek lagi. Apa sih present perfect itu? Nah, udah saya bahas itu ya. Kemudian had masuknya pada past perfect. Nah, past perfect. Nah, ini udah saya bahas juga. Apa sih present perfect? Apa sih past perfect? Nah, coba dicek recording kemarin. Itu ya. Ada itu ya. Nah, kemudian had bisa digunakan pada semua subjek. Has, had. Kurang ini ya. Has, have. Kalau has digunakan pada subjek TPS, subject. She, it, person's name, nama orang, nama benda yang tunggal, pakainya has. Kalau have digunakan pada I, we, you, dan they. Nah, ya sama-sama. Itu ada spesifikasinya seperti itu. Nanti itu dicek di recording yang kemarin untuk perbedaan present perfect dan past perfect. Kemudian untuk penggunaan auxiliary-nya has, have digunakan pada subjek apa? Itu pada meeting yang 2 sebelumnya lagi, berarti meeting yang ketiga. Untuk perbedaan present perfect sama past perfect meeting yang keempat, ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Saya sedang tidur ketika Tom menelpon kemarin. Saya tidak akan menjawab, tapi teman-teman yang akan menjawab di sini ya. Saya sedang tidur ketika Tom menelpon kemarin. Sedang tidur, Tom menelpon. Kira-kira ini K2K yang apa? Berpotongan, bersamaan, atau berurutan? Yuk dijawab. Bersamaan, Sir. Berpotongan, Bersamaan. Sir. Berpotongan. Oke, ada lagi yang lain. Silakan. Udah beda ini. Oh, bersamaan, Sir. Bersamaan. Oke. Ketika Tom menelpon. Bersamaan. Oke, banyak yang bersamaan ya. Oke, apakah sesuai dengan voting? Jawabannya tidak. Emang ini pilpres ya ataupun pilgub ya. Jawabannya sesuai dengan voting ya. Enggak ya. Sedang tidur ketika Tom menelpon kemarin. Yo, kalau dalam bahasa ya, kalau dalam bahasa untuk mengetahui itu bersamaan atau tidak, itu biasanya kalau saya matoknya adalah dengan makna sedangnya. Sedang membaca sama sedang minum. Berarti ini barengan. Tapi ketika di sini yang sedang ini cuma satu. Yang satu ini enggak sedang. Berarti ini yang berpotongan. Jadi yang sedang, yang tidur ini sedang berlangsung dipotong sama nil. Berpotongan. Dan ini enggak ada durasinya ya. Enggak ada durasinya, maka kalau tidak ada durasinya, kita bisa menggunakan past continuous dan simple past sesuai rumusan yang di atas tadi. Gitu ya. So we have to say I was sleeping when, nah ini pakai past continuous, kemudian Tom menelpon. Tom called yesterday. Nah, ini kan barengan. Nah, baru dia tidurnya sedang berlangsung, kemudian dipotong sama nelpon. Oke, ya bagaimana? Ya kenapa Kak? Sir, cara bedain bersamaan dan berpotongan tadi gimana, Sir? Nah, kalau dalam bahasa ya, kalau kita ingin bikin kalimatnya kan udah selesai. Karena produsernya
the one that makes that sentence itu kita bisa, karena kita udah paham, kita bisa mengolah-olah gitu ya kalian kan. Jadi makanya kalau misal kalian kan enak kalau misal bahasa yang Anda bahasa Inggris kan itu bahasa sumbernya dari kalian sendiri. Oh ini saya pengen ngomong bersamaan, saya pakai ini. Tapi masalahnya terjadi ketika nanti yang kita jadikan, yang kita translate itu bahasa orang, bahasa sumber. Makanya di sini sering muncul yang namanya culture bias di sini ya, atau language barrier gitu ya. Ya karena ada sedikit perbedaan ya. Itu yang pertama ya sebelum kita mentas. Makanya dalam translate into English itu nanti sangat riskan sekali kalau kita tidak tahu maksud dari bahasa sumbernya. Bahaya. Apalagi tertulis kayak gini. Ini kalau nggak ada konteks kita nggak bisa membaca bahasa Inggris kan. Makanya dalam soal-soal buku Petty, soal-soal buku Michael Swan, soalnya sedikit, satu kalimat potong, tapi konteksnya banyak. Gunanya konteksnya ini untuk apa? Untuk apa namanya? Untuk menunjukkan oh bahwa ini harusnya konteksnya seperti itu yang pertama. Nah, sedangkan sekarang pertanyaannya dari nyambung sama pertanyaan Kak tadi ya. Bagaimana cara bedain ya? Kalau di sini ya, kalau pas saya mematoknya ini ya, kalau sedang aktivitasnya sama-sama sedangnya, sama-sama sedang minum kopi, sedang membaca berarti bersamaan. Tapi kalau yang satu sedang, yang satu nggak sedang, nggak sedang ya, ini ya, berarti yang satu sedang berlangsung dipotong sama yang tidak, yang apa ya, yang satu sedang berlangsung dipotong sama yang lainnya. Jadi patokannya di situ. Kalau mentranslate dari bahasa, meskipun nanti juga ada yang namanya culture bias nantinya. Itu Kak, bisa dipahami? Ya. Ya. Bagaimana? Tadi yang tanya bagaimana tadi bedainnya sudah clear? Jadi untuk saya sedang tidur ketika Tom menelepon kemarin itu bersamaan atau berpotongan ya? Berpotongan itu, jelas banget. Sedang tidur, kemudian Tom motong di sini. Ini sedang sleeping, past continuous. Tom called, ini simple past, memotong. Jadi si Tom memotong, Tom called ini memotong saya sedang tidur. Memotong. Kalau kalimat yang bersamaan, contohnya gimana ya? Di atas nomor 1, ini ya. Sedang membaca, kemudian sedang minum kopi. Jadi Tony sedang membaca, gitu ya. Tony sedang membaca, ya. Kemudian ketika aku sedang minum kopi, atau saat aku sedang minum kopi, Tony sedang membaca, sama-sama sedangnya. Kayaknya kata kuncinya di sedang ya, sedang dua-duanya ya. Sama-sama sedangnya, gitu ya. Oke, silakan Kak Raffi. Kenapa? Misalkan soalnya jadi ada sedangnya si Tom menelpon itu jadinya pas continuous plus pas continuous gitu ya. Iya, benar. Nelponnya sedang, gitu kan ya. Iya, pas continuous, benar. Gitu. Jadi saya matoknya gitu nanti kalau tadi mentranslate-nya kalau mentranslate gitu nanti. Ya. Jadi kalau mentranslate itu nanti agak itu sih ya, nano-nano ya. Apa saya katakan nano-nano? Karena kadang ketika kita nggak tahu apa namanya maksud dari bahasa sumber, meskipun kita udah paham tenses di luar kepala, tapi kita nggak tahu maksud dari bahasa sumbernya. Kadang agak susah, gitu kan ya. Kadang apalagi yang bikin soal itu tidak memahami konteks, asal bikin aja. Gitu kan ya, nggak paham konteks, nggak paham asesmennya bagaimana, itu agak saya sering menemukan soal-soal bahasa Inggris ya, itu yang bakal menyusahkan bagi si pembelajar gitu, jadi agak sulit ya. Tapi ya nggak usah khawatir sih ya, kalau hubungannya sama TOEFL ini nantinya nggak ada soal translate, nggak ada soal translate dalam TOEFL, lebih mudah daripada ini ya, lebih mudah soal TOEFL itu nantinya. Yang penting Anda form dalam bentuk-bentuk dalam bahasa Inggris ya, aturan-aturan bakunya Anda clear, jelas. Kalau clear, Anda ngerjain soal TOEFL itu mudah, apalagi structure nanti. Paling mudah itu nantinya. Kalau formnya paham, apa saja yang bisa sebagai subjek, apa saja yang bisa sebagai subclause, noun clause ada apa saja, gitu kan ya. Itu Anda ada clear, gitu kan ya. Soal ngerjain soal structure itu nantinya bahkan Anda one minute ya, 1 minute itu bisa menyelesaikan 3-4 soal. Cepat. Apalagi soal-soalnya nggak butuh mengetahui meaningnya ya. Dia sudah menunggumu lebih dari 1 jam. Nah, ini menunggu 1 jam. Short time activity. Nah, ini ada 2 perspektif ini. Ini sama dengan culture bias sih nantinya ya.
Menunggunya sudah selesai atau masih nunggu? Menurut kalian yang mana? Kalau masih nunggu, berarti pakai present perfect continuous. Kalau menunggunya sudah, maka pakai present perfect. Gitu. Berarti ini artinya dua-duanya masuk. So kita bisa mengatakan yang biasa nunggu itu cowok ya. Ya. She has. Ya, she has waited for. Atau she kok she lagi. Has been waiting for. Sama saja. For you, for more than ya, lebih. Nah, ini ya. Number 10, pemenang lomba menulis diumumkan 2 hari yang lalu. Nah, 2 hari yang lalu berarti pas. Menulis, sorry kok menulis. Diumumkan pasif. Di sini simple past pasif gitu ya. Menulis ya. Writing competition winner atau the winner of writing competition, terserah pakai yang mana terserah ya. The writing competition winner. Pemenangnya berapa? Satu aja ya, nggak banyak ya. Bos. Pas ya. Diumumkan, announce. Ya. Sorry, nggak pakai CH ya. Announced 2 days ago. Nah, selanjutnya nomor 11. Apakah surat saya sudah dikirim oleh petugas pos? Nah, di sini ya. Oke. Apakah surat saya sudah dikirim oleh petugas pos? Oke, di sini dikirim, berarti pasif ya. Sudah, berarti perfect. Perfect pasif. Maka ini pertanyaan ya. Maka ini pertanyaan yes no question perfect pasif. Subjeknya surat, maka saya pakai has ya, karena tunggal ya. Has my letter been kirim, send atau saya pakai delivered, tugas postman gitu ya. Has my letter been delivered by postman? Sudahkah surat saya dikirim oleh Pak Pos? Gitu. Oke, nomor 12, keluarga Andi sudah pergi ke Inggris 2 kali ya di sini ya. Sudah 2 kali. Kalau pernah melakukan aktivitas lebih dari 1 kali, kita bisa menggunakan present perfect ya, kemarin gitu ya. Andy's family, mau pakai the family of Andy juga boleh. Andy's family ya, tergantung ya teman-teman. Ini pelajarannya posesif dalam adjektif kemarin ya. Sudah pergi berarti has gone ke Inggris, has gone to England 2 kali, 2 times atau twice itu juga bisa. Oke, next one di sini. Semua makanan dihabiskan olehnya. Dihabiskan berarti pasif ya. Kemarin malam berarti pas. Berarti ini pasif pas. Ya. Ya, kita bisa mengatakan all food atau mengatakan all of food juga boleh, all food juga boleh, all of food. Ya. Was dihabiskan, spend, atau mungkin saya lebih suka pakai eaten gitu aja ya, sama aja. All of food was eaten by, olehnya by him atau by her, nggak tahu cewek cowoknya ya. Yesterday night. Uang saya dipinjam oleh saudaramu kemarin. Uang saya dipinjam berarti pasif.
Kemarin berarti pas. Pas pasif lagi ya. Jadi uang saya berarti my money was tunggal ya. Dipinjam was borrowed oleh saudaramu berarti by your sibling atau your relative atau your brother, terserah mau pakai yang mana. Oke. Kemarin berarti yesterday. Gini. Dan the last one di sini, semua tugas mereka sudah selesai. Ini saya pakai pasif aja ya, biar enak. All their tasks. Semua tugas mereka, atau all of their tasks itu juga bisa. Have been. Sudah diselesaikan, gitu ya. Have been completed atau finished. Ya bisa gitu. Atau juga ada bentuk itu, bentuk yang familiar yang saya gunakan dalam daily communication. Saya sering mengatakan all their tasks atau all their duties, homeworks, assignment sama aja. Ya, are done. Nah, saya sering mengatakan ini. Semua sudah selesai. All okay, everything about this job are done. Everything about this job is done. Semuanya sudah selesai. Gitu kan, saya sering mengatakan gitu. Oke. Saya kira cukup sampai 15 ini ya. Ada question ya? Oke, silakan Kak. Ada, Sir. Yang Ya, silakan. nomor 12. Kenapa pakai has gone ya? Bukan have gone. Oke. Karena Ya. family itu ada anggotanya banyak, Sir. Jadi bagus. Oke. Sudah, I got the question. Sekarang saya kembalikan ke teman-teman lagi di sini. Family termasuk apa? Termasuk noun. Noun yang jenis apa? Noun yang jenis konkret yang bisa dipancainderakan. Konkret yang jenis apa? Konkret ada 4 kemarin. Yang kolektif. Pertanyaan saya ke teman-teman. Ya. Kolektif noun. Noun yang di dalamnya banyak itu ya. Ada mencakup beberapa partisipan di dalamnya. Itu singular atau plural? Yo, dijawab. Ini nanti menjawab pertanyaannya tadi. Tunggal atau jamak? Menurut kalian, tunggal atau jamak? singular. Single, sir. Tunggal, oke. Ya, ada yang jamak? Ada yang menjawab jamak? Tidak ada? Ya udah, saya saja menjawab jamak kalau gitu. Nah, pada dasarnya kolektif noun itu bisa tunggal bisa jamak. Dua-duanya bisa. Ya, bisa. So you can say have done. Bisa. Has done juga bisa. Tapi harus tahu alasannya, ya. Dari sumber yang saya temukan, ya, ketika kalian menganggapnya tunggal, berarti Anda reverse ke kata family-nya. Kata family tidak ada muatan jamaknya sama sekali. Ya, family ini katanya ini tunggal, katanya loh ya, kata family-nya ini tunggal. Kalau jamak bagaimana? Families. Kan gitu. Ketika kita reverse-nya, merujuknya kepada kata family-nya, maka itu bisa kita anggap tunggal. Tapi kalau kita fokusnya pada partisipan di dalam family-nya, ayah, ibu, kakak, nenek, maka kita bisa menggunakan tunggal. Terus bagaimana, Sir? Ya, your choice, silakan. Tunggal atau jamak, ya itu terserah kalian ya, up to you ya. Yang penting teman-teman tahu alasannya demikian, ya, gitu. Keduanya bisa digunakan. Entah saya agak kurang mengingatnya ya. Yang cukup yang uncommon in use itu yang mana? Yang plural atau tunggal? Bisa carikan. Dua-duanya bisa, cuman ada satu yang memang cukup jarang digunakan. Entah yang tunggal atau jamak. Saya lupa. Kayaknya yang jamak. Saya nggak sedikit lupa, nanti saya saya carikan ya. Di buku kemarin nggak ada, nanti saya coba baca-baca lagi ya. Siapa tahu ketemu ya. Gitu. Oke, sampai sini ada lagi kira-kira? Question? Ada, Sir. Boleh lagi, Sir. Ya. Yang nomor Yang tadi udah 15 clear nggak? Yang tadi? Oh, iya ya. Clear ya? Sudah. Kalau yang 15, kalau di antara
all dan their ditambah of, bisa nggak sir? All of their Bisa, tasks bisa. have been completed. Have been completed. Bisa sekali. Makanya di sini saya menulisnya pakai dua cara. Nomor 13 di sini saya pakai all of food, di sini saya pakai all their tasks. Ini Oh, dua cara iya, bisa. iya. Jadi Anda bisa mengatakan all of their tasks atau all food. All food juga bisa. All food atau mungkin all of their tasks bisa. Bisa. Nanti kita bahas lagi penggunaan all of sama all aja ada dalam pembahasan ini. Nah, all of food pakai S atau all of food nggak pakai S? Ayo. Kata setelahnya all, tunggal atau jamak. Nah, ini belum nantinya. Kita akan bahas dalam tunggal jamak dalam di next session. Setelah kita bahas listening. Habis ini kita akan bahas listening ya. Setelah ini ya. Ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, berarti ini mengakhiri English Foundation kita, gitu kan ya? Ini selesai foundation kita. Besok kita udah masuk ke TOEFL ya. Oke, ya silakan Kak. Ada. Boleh minta tolong buat review ulang yang dari nomor 1 itu sampai nomor 15 itu pakai tenses apa aja. Kalau yang pertama itu kan dia past continue. Baik, benar. Kalau yang nomor 2 itu apa? Nomor 2. Nomor 2 ini pakainya present perfect. Terus nomor 3? Present perfect. Meskipun pakai present perfect continuous juga boleh loh ya. Boleh juga. Ya, karena dia tadi long term activity. Gitu. Ada lagi yang mana? Terus sampai nomor 15. Sampai 15. Iya. 4 ini simple present. Iya. Terus 5 ini present perfect. Present perfect. 6 sudah ya. 7 itu pakai present perfect. Sudah. Oh, saya pakai present perfect continuous di sini ya. Sama saja sih. Pakai present perfect continuous, Anda tulis 2 aja ya. Perfect continuous atau pakai present perfect sama-sama. Terus Nomor 8 K2K, udah ini ada rumusnya udah ini. Nah, ya, ini. terus 9 itu present perfect. Present perfect atau present perfect continuous jika menunggunya masih. Kalau present perfect menunggunya udah enggak. Jadi 2 ini, 2 jawaban ini. Ini agak sedikit itu bias ini jawabannya ya. Karena emang soalnya enggak pakai konteks. Kalau kasih konteks ini ya, dia sudah menunggu selama 1 jam. Now, gitu kan ya. Now he is in now he is apa ya? Mungkin kita bisa mengatakan now atau mungkin bisa mengatakan then he love you atau mungkin then he is in the library. Nah, itu kan jelas ada konteksnya. Oh, berarti dia dia udah nggak nunggu lagi, dia sudah ke perpustakaan. Berarti dia menggunakan. Nah, biasanya soal-soal itu harusnya ada gitu, ada konteksnya gitu loh. Ini nggak pakai konteks ya, jadi bias ya. Jadi makanya saya katakan bisa dua-duanya. Kemudian nomor berapa? 10 ya? Iya. 10 itu simple past, Kak. 10 itu simple past. Simple past. Karena dia ini yang lalu gitu kan ya. Pokoknya lalu itu pas. Kemudian ini ada kata sudahnya, berarti ini present perfect. 12 itu ya ada kata 2 kali. Kalau ada 2 kali gini berarti dia adalah present perfect juga. Kemudian number 13 kemarin malam berarti past. Simple past. Nomor 14 di sini sudah kemarin juga, simple past juga. Semua tugas ini bisa simple present, bisa simple present ya. Saya pakai present ini biasanya ya, atau menggunakan present perfect. Pokoknya present harusnya ya. Present perfect atau present perfect, simple present atau present perfect. Seharusnya dia pakai present perfect, seharusnya ya, present present ya. Cuman karena saya pernah mengatakan ya, simple present itu kan dia fleksibel. Bahkan dia digunakan ketika misal kalimat itu tidak punya konteks, tidak punya waktu, tidak punya keadaan. Itu kita bisa menggunakan simple present. Di sini semua tugas mereka selesai. Nggak ada konteksnya, nggak ada itunya. Makanya saya simple present aja gitu. Nah, gitu. Baik, sudah? Sudah, terima kasih. Sama yang lain mungkin. Ada lagi? Grup? Ini grup ini ya.
Ini perlu saya simpan atau tidak, teman-teman? Perlu, Sir. Perlu, Perlu? Sir. Oke, saya simpan di sini. Saya simpan namanya apa sih ini? Oh, tenses test. Note. Sekalian saya kirimkan sama Pak Sitoy. Baik, kira-kira ini bakal mengakhiri English Foundation kita. English Foundation selesai sama sih. Sebenarnya banyak ya. English Foundation itu kita belum nyinggung mengenai conditional sentence, subjunctive. Itu belum kita singgung. Kemudian causative verb. Dan juga English Foundation. Ada lagi beberapa itu ya foundation. Cuman foundation itu tidak begitu muncul ya dalam soal. Jadinya saya skip. Saya buang bagian-bagian yang tidak begitu itu ya, yang nggak dibahas. Gitu kan ya. Dan nantinya dalam pembahasan next to full structure itu nanti kita akan lebih memperdalam lagi. Good order. Nah, ngerancang otak adverb itu gimana sih meletakkannya? Meletakkan adjektif A, B, C itu gimana cara meletakkannya? Membandingkan kalimat satu dengan kalimat kedua itu bagaimana? Dan manakah yang harus paralel? Itu nanti kita akan bahas. Jadi next level nantinya kita udah nggak bahas makna, kita udah nggak bahas apalagi ya. Ini kenapa namanya ini tensesnya apa nggak gitu lagi? Udah masuk next level nantinya. Jadi foundation-nya udah selesai. Jadi teman-teman dibaca-baca, pelajari lagi. Mumpung kita masih belum masuk ke structure nantinya. Kita akan masuk ke listening dan besok kita akan masuk ke listening yang sama ya 30. Gitu. Baik. Itu aja teman-teman untuk hari ini. Anyway, thank you for coming to my class today. Kita ketemu lagi next class di hari ini. Saya Juki, saya mohon pamit. Siap. Thank you, sir. Thank you, sir. Sama-sama. Thank you, sir.